Ya, jelas-jelas ini orang sipil. Apalagi dia pakai sipil alamat gitu situ, ya. Sedangkan yang anggota militer dan yang jadi masalah bukan cuma itu, semua orang yang terdaftar di situ, baik komisaris, direktur, dan ya mungkin yang masuk dalam kategori pemegang sahamnya, itu pakai alamat yang sama di situ, Pak. Nah, itu apalagi itu gitu. Sama, nomornya sama. Berarti kan nggak peka gitu kan. Ya, itu nggak logis gitu loh. Nggak logis, nggak peka. Masa sih bukan saudara, bukan apa, itu satu alamat gitu kan, nggak logis, Pak. Dan ini juga jadi bagi ini ya, notaris gitu ya. Iya kan? Kok notaris itu mengiyakan gitu loh. Ya. Orang menggunakan satu alamat secara bersama-sama sedangkan dia tidak punya hubungan apa-apa. Ada hubungan kakak juga kan. Kan gitu. Harusnya kalau satu alamat itu ada hubungan kartu keluarga itu. Iya. Satu rumah, satu alamat itu, Pak. Berarti kan kalau sampai itu dilakukan kan berarti udah ada niat gitu loh. Iya, niat. Iya kan, udah ada niat. Nah, kok kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Letek Dwi. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di wilayah Jakarta Timur masih ya. Ini bertemu dengan Pak Irwansyah. Kebetulan dia itu dosen di salah satu perguruan tinggi yang berkaitan dengan ya apa ya, tingkat keamanan atau bagaimana, Pak? Ya, keamanan negara lah. Dan ini berkaitan dengan nanti wawancara yang akan saya pertanyakan ke Bapak ini. Ini intinya gini, teman-teman, kali ini kita diskusi dan belajar, dan teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan juga mengambil ilmunya dari diskusi kita ini. Kenapa? Karena sampai sekarang itu banyak yang masih, ya nggak banyak sih, ada yang masih ikut bisnis Yusuf Mansur di PayTrend atau mungkin di Training.net ya. Ini sebagai pembelajaran, sebagai edukasi agar kita ya lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis. Karena tadi pagi saya baca ada kasus seorang mahasiswa, dua mahasiswa itu uang mau daftar apa ya, biaya bulanan mungkin atau registrasi kampus itu malah digunakan untuk ikut MLM. Nah, ini kan bisnis di Mansur itu kan kayak gitu, yang Training.net itu MLM, Pak. Nah, tiba-tiba si yang ngikutin, yang nyuruh daftar itu dihubungi susah. Dan akhirnya orang tuanya karena udah nggak punya uang lagi karena susah nyari uang, Pak, itu terpaksa melaporkan ke polisi. Ini kan jadinya kan merepotkan orang tua ya, Pak ya. Nah, jangan sampai teman-teman, ini kan rata-rata yang ikut PayTrend itu masih muda-muda gitu ya, Pak. Jangan sampai kayak gitu. Nah, kali ini bentar, Pak, nggak apa-apa, nanti saya edit. Nah, kali ini teman-teman, ini ya sebenarnya ini senior sebenarnya, dan kita juga patut mengambil ilmunya. Nah, ini Pak, ini saya kebetulan selain cerita MLM nanti ini saya bahasnya MLM nanti ya, Pak ya. Saya akan cerita video yang saya upload kemarin. Ini tentang Adiansa, Pak. Nah, saya itu kan dulu, Bapak mungkin pernah lihat video saya itu tentang Adiansa yang alamatnya palsu, Pak. Itu tapi digunakan sebagai apa ya, mungkin emang digunakan di PT Adipati Perkasa sebagai alamat Adiansa. Nah, itu alamatnya kan di Komplek Halim, Pak. Nah, sekarang saya bertanya tentang Komplek Halim ya, Pak. Apakah orang sipil itu boleh tinggal di Komplek Halim atau kontrak, Pak? Boleh tidak, Pak? Jelas nggak boleh ya. Jelas nggak boleh. Nah, yang itu daerah eksklusif ya. Jadi ya, itu daerah tingkat keamanannya juga terbatas. Ya, karena itu bukan daerah yang bisa dimasuki semua orang gitu ya. Ya, orang masuk ke wilayah itu aja juga melalui prosedur dan sebagainya. Jadi tidak dibenarkan gitu. Jadi kenapa ada yang menggunakan alamat itu di situ? Ya, itu Adiansa kan pakai alamat itu. Makanya pada saat gugatan Pak J ini melaporkan alamatnya itu di situ. Makanya kata kantor posnya mungkin ya yang menyampaikan kepada alamat itu nggak ada Adiansanya, ya memang nggak ada di situ. Ya, berarti kan pemalsuan ya. Alamat palsu. Alamat palsu. Kayak Ayu Ting Ting. Iya kan? Yang pakai alamat palsu. Jadi kalau pertama dari sisi kedinasan militer itu ya jelas nggak boleh gitu ya. Peruntukan apalagi itu dipakai alamat untuk bisnis gitu ya, jelas nggak boleh gitu ya. Karena itu kan aset negara di situ ya. Jadi
ada hal-hal yang harus dibayar negara, dalam hal ini kalau dia tadi alamatnya di lingkungan militer, negara itu kan kalau dia digunakan fasilitasnya untuk kepentingan sipil, itu kan dia harus nyetor ke pajak juga kan ke negara. Jadi misalnya kalau tadi di mana, di Halim ya? Trikora atau Dwi Kora lah Ya. alamatnya itu ya. Bandara Halim itu kan juga digunakan oleh perusahaan swasta. Iya. Ya kan, untuk penerbangan ya. Iya. Itu kan kontraktualnya harus jelas karena itu penggunaan aset negara gitu ya. Iya, Jadi aset negara. nggak boleh sembarangan gitu ya. Ada kontraknya, ada apanya, sehingga kalau Pak Anu tahu kan itu sampai ke Mahkamah Agung kan. Jadi tidak bisa menggunakan aset-aset militer gitu ya. Iya, lagi pula kalau militer kan untuk tingkat keamanannya itu kan berlapis ya Pak ya. Berlapis. Itu jadi perjanjiannya pasti berlapis. Nggak bisa sembarangan lah itu. Ya, Jadi apalagi menggunakan alamat yang alamat palsu gitu ya. Jadi gini, kalau secara bisnis ya Pak, kita lihat secara bisnis. Ketika orang mengatakan bahwasanya dia berada di alamat situ, menawarkan ke saya gitu. Pandangan saya mungkin ada dua ya. Secara orang awam ya Pak, wah ini hebat nih, orang tinggal di kawasan Halim gitu. Orang yang nggak tahu ya Pak ya. Tapi ketika orang tahu, loh kok bisa dia tinggal di kawasan Halim, kan jadi pandangan ini kan jelas berbeda antara orang yang tahu dengan yang nggak tahu. Nah, di sana ya Pak ya, ini maaf ya sebelumnya, kan di sana ada orang-orang pintar ya Pak ya, di teman-teman ya Jamaah Darussalam itu kan orang-orang hebat juga itu. Yang jadi pertanyaan mungkin, apakah mereka nggak pernah mempertanyakan alamat itu gitu? Itu yang jadi pertanyaan saya selama ini ya, walaupun ya emang saya nggak perlu menanyakan pada mereka karena udah terjadi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak secara etika emang ini niat nipu atau bagaimana gitu Pak? Ya jelas ya, kalau apalagi itu di dalam ya. Ya di dalam gitu ya. Karena saya udah kesana. Berarti kan udah ada satu niat buruk gitu ya, dan itu bisa memperburuk citra lingkungan itu gitu ya. Kan itu nggak benar. Jadi yang menjadi persoalan kan, kok ada orang yang tidak mencoba mencari tahu gitu ya alamat itu ya, dan tidak peka kalau di kompleks militer itu bisa begitu gitu. Iya kan. Apalagi harusnya kan kita misalnya gini, di dekat Bintarus itu kan ada kompleks Kodam gitu ya. Iya, Kodam ya. Iya, ya. Orang kan udah membayangkan itu di situ daerah angkatan darat gitu ya. Ya. Jadi berarti penghuninya pasti semua angkatan darat gitu. Ya, minimal ya kalau keluarganya gitu ya. Ya, minimal keluarga anak istrinya gitu anak istrinya ya. Gitu ya. Nah, itu juga yang sedang dinas. Yang sedang dinas gitu kan. Kemudian kalau di kompleks militer yang lain juga gitu ya. Kan. Jadi kalau ada orang yang kemudian menggunakan itu, kemudian ada orang yang percaya, harusnya kan ini menunjukkan mereka nggak teliti gitu ya, nggak teliti. Kenapa harus begitu mudah gitu ya, begitu mudah. Semua orang tahu kok kalau yang namanya kompleks militer itu mau apapun sebutannya orang tahu. Jadi kenapa harus bisa dibohongi gitu ya, bisa dibohongi. Nah ini Pak, berkaitan dengan bisa dibohongi ya, orang teman-teman jamaah ini saya nggak nuduh ya Pak, ini cuma cerita dari mereka. Ini kan yang membawakan Yusuf Mansur Pak, jadi dia itu percayanya dengan Yusuf Mansur karena Yusuf Mansur pada saat itu mungkin namanya sedang naik daun itu ya Pak. Nah, sebagai orang hukum saya Pak ya, melihat sesuatu itu nggak pernah melihat latar belakang si pembisnisnya, nggak pernah melihat secara pribadi ya Pak, secara pribadi dia tokoh atau bagaimana, karena nggak banyak orang yang paham tentang itu kadang-kadang. Nah, saya melihatnya yang paling penting itu track record perusahaannya. Betul. Buat saya. Kenapa? Banyak artis yang juga, ini kan banyak artis tenar pada bangkrut ya Pak ya dalam berbisnis itu karena apa? Ya mungkin melihat dari sosok artisnya aja. Pengetahuannya nggak. Padahal pengetahuannya nggak ada gitu. Contoh lah kalau misalkan ini Baim Wong katanya kan bangkrut bekerja sama dengan Raffi, itu omongan Baim Wong sendiri ya. Nah itu kan berarti nggak kompeten dulu ya Pak, dulu kasus di Bali katanya. Tapi itu kan kompeten, ya mungkin Baim Wong masih muda pada saat itu. Itu contohnya karena misalkan kita berinvestasi kepada orang yang cuma tenar namanya. Nah pada saat itu kan Yusuf Mansur sedang tenar Pak, apalagi tokoh agama ya Pak ya, datang ke Masjid Darussalam yang kebanyakan kan tawadu terhadap Ustadz ya Pak ya. Ini yang mau Ustadz Yusuf Mansur, katanya Ustadz gitu, tapi saya nggak percaya Ustadz. Yang mau Yusuf Mansur ini dengan Adiansa, katanya kalau bukan Yusuf Mansur kita nggak percaya.
secara moral baik ya Pak ya, secara moral. Tapi secara apa ya, kita sebagai seorang yang menggunakan logika hukumnya ya Pak, itu nggak masuk buat saya Pak. Karena bisnis itu bukan soal itu ustadz atau bukan. Betul. Ya kalau kita berpikir rasionalnya, ini profit apa enggak? Pertamanya itu ya Pak catatannya. Keduanya, ini perusahaan legalitasnya bagaimana? Itu udah pasti dicari dulu. Nah ini kalau berbicara legalitas kan tadi dengan hubungannya dengan itu. Sekarang gini Pak, menurut Bapak, apakah kita masih harus seperti itu pola pikirnya gitu Pak? Karena ya nanti akan muncul seperti itu lagi Pak. Jadi gini ya, jadi kelemahan awam ya, masyarakat banyak gitu ya. Dalam hal bisnis ini kita tuh tidak waspada, tidak waspada. Saya punya pengalaman cerita dulu ya, teman saya ya. Teman saya itu pensiun, dia dapat uang pensiun, kemudian mau mencoba bisnis, tapi nggak tahu bisnis apa gitu ya. Uang itu diinvestasikan aja karena ada orang tadi yang dia percaya, dia yakini, dia investasi di sini. Ternyata tuh semuanya nggak bangkrut, habisnya. Jadi di sini kita lihat dari sisi perilaku ya, perilaku kita masyarakat awam ini ya. Kita itu ingin hidup senang dalam waktu pendek gitu ya. Cara-cara mendapat keuntungan dalam waktu pendek gitu ya. Jadi nggak usah tinggal tenang-tenang di rumah gitu. Nah pikiran itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan gitu lah. Ya. Jadi kita tuh tidak apik dalam hal klausul ya, klausul klausul perjanjian apa segala tuh kita nggak apik. Ya kita percaya aja ya. Kayak hari ini Anda dengan saya pakai dasi itu, dan Anda percaya aja dengan omongan saya gitu. Modalnya modal penampilan gitu kan. Modal penampilan. Ya, misalkan kan? Bawa Camry ke sini gitu ya, bawa Camry, bawa macam-macam gitu. Jadi kita secara etika bisnis mudah orang-orang begitu tuh seolah-olah dia berbuat baik, tetapi sebetulnya di dalam perbuatan baik yang dia maksud itu dia punya niat buruk gitu ya. Nah itu motif itu yang banyak terjadi ya. Dan itu tidak sekali dua kali kalau kita bicara travel, umroh gitu ya. Ya itu terjadi gitu. Jadi masyarakat kita ini sangat mudah, maaf kalau saya istilah tuh dibohongi gitu ya. Hanya karena melihat penampilan gitu ya. Apalagi kalau urusan agama Pak, apalagi lebih urusan mudah. Agama gitu ya. Nah track record orang itu kan bisa kita lihat gitu ya. Jadi kalau kita mau di pasar modal itu kan perusahaan itu track recordnya dilihat. Ya jelas itu Pak. Ya kan, track recordnya sebelum dia IPO, dia apa itu kan dilihat dulu tuh perjalanannya kayak apa gitu. Nah kita itu yang tidak biasa tahu. Kalau di bisnis itu kan biasa ya, orang pelajari dulu prospektusnya ya dah, kayak apa sih bisnisnya ke depan ya. Nah kita enggak, itu kelemahan kita. Jadi itu yang kalau terjadi kasus-kasus semacam ini, saya sarankan masyarakat itu, apalagi ini masyarakat muslim ya, masyarakat muslim itu dia harus cerdas ya. Saya bukan ahli agama, tetapi di Al-Quran itu selalu dikatakan ini, la yatafakkarun, kamu mikir dong kalau melakukan sesuatu tindakan itu ya harus mikir gitu. Jadi kita disuruh mikir ya. Kita mau melakukan sesuatu disuruh mikir dulu gitu ya, sebelum bertindak membuat keputusan. Jadi ini kalau cerita ini nanti bisa panjang ya, kita harus bicara tentang belajar mengambil keputusan, belajar apa gitu ya. Tetapi secara ringkas saya bisa katakan kita harus waspada di situ ya. Kenal aja nggak cukup gitu ya. Apalagi kita hanya melihat figur-figur manusia tertentu gitu ya. Apalagi kalau bawa-bawa nama agama. Di Indonesia ini paling gampang orang tertipu dengan jubah-jubah agama itu. Ya. Itu yang harus kita edukasi ya. Masyarakat kita harus kita edukasi agar ke depan nggak boleh lagi ini terjadi hal yang kayak gini ya. Udahlah, penipu-penipu yang berkedok agama itu ya kita tahulah ya. Niat buruk mereka gitu. Jadi kadang-kadang niat buruk itu kemasannya bagus gitu. Ya kan? Niat buruk itu kemasannya bagus. Jadi yang kita lihat kemasannya gitu. Iya memang. Iya kan?
tapi isinya kita nggak tahu gitu loh. Nah itu disitulah orang bersembunyi di balik apa ya, apalagi menggunakan agama ya. Nah saya ingin mengatakan gini, kita ini mungkin sedang mengalami satu kesenangan beragama lah menurut saya ya, kesenangan beragama. Jadi setiap ada anjuran berbuat baik itu kita anggap sehingga sensitivity kita tuh nggak tajam di situ, ya kan? Jadi karena saya ingin berbuat baik, ya, maka apapun yang ditawarkan kepada saya itu saya anggap baik gitu, Iya. ya kan? Padahal itu kemasan gitu loh. Ya kemasan, karena kan sebenarnya gini Pak, logika dasarnya aja nggak masuk ya. Iya. Ketika orang tua kita, misalkan ya orang tua kita miskin, kita punya cincin satu-satunya, harusnya kan buat orang tua kalau misalkan mau sedekah ya Betul. Pak. Tapi wah ini nanti jadi 10 kali lipat, Nah, disedekahkan. Nanti itu pertanyaannya, itu uang dikemanakan gitu. Iya. Padahal orang tua mungkin sedang mungkin punya hutang kepada tetangga karena belanja ke warung itu ya Pak ya. Iya. Itu kan secara kewajiban itu sebelum kita sodako kepada orang lain atau saudara bahkan ya, itu ke orang tua dulu. Jika orang tuanya memang nggak mampu, ya sodako ke orang tua ya sekaligus ya itu sebenarnya kita berbakti kan ya Pak ya. Nah itu logika-logika dasar yang memang seolah-olah baik ya Pak ya, logikanya ini sedekah baik buat ini, tapi kadang-kadang orang kan nggak masuk ke substansi. Ya substansinya nggak ada. Emang itu anjurannya baik, tapi itu nggak baik gitu loh Pak. Iya, Sedekah itu. bukan hanya itu ya. Kalau saya pernah baca satu riwayat ya, ada sahabat Rasulullah itu dia ingin bersedekah, ya. Jadi dia ingin bersedekah semua hartanya. Rasulullah tuh bilang jangan. Iya. Jangan, ya kan jangan. Kenapa? Setengahnya boleh nggak? Jangan, itu masih banyak kata Rasulullah. Akhirnya ada porsinya yang ditentukan Rasulullah gitu ya, yaitu kenapa? Karena kamu di Al-Quran kalau saya tidak salah itu ya, jangan meninggalkan keturunanmu itu lemah gitu. Iya. Gitu. Nanti dia susah. Kenapa? Jangan kamu meninggalkan anak-anakmu itu nanti dalam keadaan lemah gitu. Karena bayangkan sekarang ya, ada bapak orang tua yang dulunya mampu ya, tapi tidak punya planning gitu Untuk anaknya. Akhirnya anaknya juga tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi kehidupan yang sekarang gitu ya. Itu anunya. Jadi Rasulullah sendiri tuh melarang kita untuk tadi punya cincin satu lepasin aja gitu. Satu-satunya gitu kan. Nggak begitu gitu. Jadi ini pembelajaran kepada masyarakat kita, berbuat baik itu dianjurkan, tetapi kita juga harus tahu yang namanya kepatutan kepantasan ya, kepatutan kepantasan ya. Allah itu tidak pernah memberatkan kita kok. Ya. Anda kalau mau sholat, kalau nggak bisa ini, Anda boleh jamak. Bahkan kalau dalam perjalanan pun ya kita boleh kan dijamak. Ya kalau puasa kalau boleh dibatalkan. Gitu. Ya boleh jamak, boleh kodo, tinggal pilih aja mau gimana gitu. Jadi tidak bahkan mungkin rakaatnya bisa dikurangi kalau misalkan dalam keadaan tertentu gitu. Iya. Itu Allah sholat boleh. Bahkan Allah kalau misalkan Allah itu bahkan sangat senang kalau mengambil keringanan itu. Gitu. Iya. Karena dia kasih alternatif. Allah itu kasih alternatif gitu. Ya, tidak dia memaksakan lah. Sekarang kok kenapa ada ustadz yang memaksa? Bukan ustadz. Kalau menurut saya itu bukan ustadz. Itu memaksa Pak. Memaksa gitu. Kok maksanya cuma bukan sholat Pak, sedekah gitu. Sedekah gitu loh. Ya kan? Nggak ada. Kan di Al-Quran dikatakan bahwa Islam itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dan tidak memberatkan. Tidak memberatkan gitu loh. Kenapa kita yang mau dibodoh-bodohi gitu loh. Ya, jadi bagi saya masyarakat itu harus cerdas lah ya dalam memahami tadi alamat palsu gitu ya. Ya kita peka gitu. Mungkin nggak sih ada perusahaan ini kalau dia ada di bandara tadi yang dikatakan di lingkungan Halim, mungkin ya kalau dia ada di lingkungan bandaranya ya. Di bandara itu kan ada usaha-usaha juga gitu kan. Oh enggak, itu di kawasan perumahan. Ya apalagi itu ya, gitu kawasan loh. perumahan. Ya. Jadi kalau misalnya kita masuk bandara Halim itu kan ada usaha-usaha di situ ya, ada kargo, ada macam-macam kan. Itu memang diperuntukkan untuk. Tapi kalau di dalam asrama nggak ada. Tapi kenapa kita tidak peka dengan hal itu? Mungkin nggak sih gitu? Iya. Ya kan? Kalau ada orang yang sampai masih percaya dengan hal kayak gitu, kan jadi aneh gitu loh. Karena itu
daerah-daerah militer itu diaturnya ketat gitu ya. Ya, jelas-jelas ini orang sipil. Apalagi dia pakai sipil alamat gitu situ, ya. Sedangkan yang anggota militer Dan yang jadi masalah bukan cuma itu, semua orang yang terdaftar di situ, baik komisaris, direktur, dan ya mungkin yang masuk dalam kategori pemegang sahamnya, itu pakai alamat yang sama di situ, Pak. Nah, itu apalagi itu gitu. Sama, nomornya sama. Berarti kan nggak peka gitu kan. Ya, maksudnya itu nggak logis gitu loh, Nggak Pak. logis, nggak peka. Masa sih bukan saudara, bukan apa, itu satu alamat gitu kan, nggak logis, Pak. Dan ini juga jadi bagi ini ya, notaris gitu ya. Iya kan? Kok notaris itu mengiyakan gitu loh. Iya. Orang menggunakan satu alamat secara bersama-sama sedangkan dia tidak punya hubungan apa-apa. Nggak ada gitu. hubungan kakak juga kan. Kan gitu. harusnya kalau satu alamat itu ada hubungan kartu keluarga itu. Iya. Satu rumah, satu satu alamat itu, Pak. Berarti kan kalau sampai itu dilakukan kan berarti udah ada niat gitu loh. Iya, niat. Iya kan, udah ada niat. Nah, kok kita tidak sampai teliti itu? Kenapa kita nggak teliti? Ya tadi kita di Indonesia ini kan kadang-kadang orang anunya figur ya. Iya. Ya figur sih ya. Ya, Jadi karena dibawa sama Yusuf Mansur katanya. gitu ya, dengan figur itu ya kita memang harus belajar sejarah gitu ya. Sejarah itu bukan sejarah yang kita pelajari di sekolah. Jadi track record itu kan sejarah. Iya. Ya, track record seseorang. Jadi ketika seseorang ini siapa sih dia gitu? Itu pertanyaan pertama kan. Pertanyaan pertama. Jadi siapa sih orang ini? Ya, nggak kita ya. Jadi kalau tiba-tiba yang saya dengar nih ya, yang saya dengar misalnya di Masjid Darussalam itu tiba-tiba ditawari mobil gitu ya, diiming-iming Lexus gitu. ya, Lexus gitu kan. Apa ya segampang itu? Ya kan nggak logik gitu kan. Iya, itu kayak Indra Ken modelnya. Iya kan? Pamer-pamer harta ya. Iya kan? Jadi kan artinya gini, kalau dari sisi marketing, ya pelajaran marketing, saya udah tahu nih, orang ini kalau diiming-iming gampang nih. Iya kan gitu? Iya. Di marketing kan si tenaga penjual itu, ya, dia udah tahu nih. Ya, makanya ada yang namanya consumer behavior kan, perilaku pelanggan. Iya. Ya kan, perilaku pelanggan. Jadi seorang yang